Sistem Necromancer, bab 966 sampai dengan 970. Bab 966 katakan saja dia bisa memukul orang. Pertemuan tahunan berlanjut dan tuan rumah memulai undian berhadiah. Li Yahong menyiapkan ruang terpisah untuk Wu Heng dan beberapa perwakilan pangkalan. Mereka bisa mendengar suara bising di luar, tetapi tidak mengganggu percakapan normal mereka. Perwakilan pangkalan New Eden mengangkat kacamatanya dan berkata dalam bahasa Mandarin yang asing. Pemimpin Wu Heng, berdasarkan perjanjian aliansi Fajar, pangkalan kami ingin bertukar teknologi ini. Efek liontin pelindung muncul, menarik perhatian orang-orang ini. Bagi orang-orang ini, perisai ajaib yang muncul lebih mirip perisai energi kapal perang dalam film fiksi ilmiah. Telah melampaui standar pengembangan senjata modern. Dia juga menyadari bahwa Istana Yama telah mengembangkan produk-produk berteknologi tinggi baru. Perwakilan dari Vulcan Furnace Base juga mengatakan, ya, beberapa teknologi hanya dapat dikembangkan lebih cepat melalui penelitian bersama. Orang-orang lainnya juga melihat ke sini. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyeruputnya, lalu mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu dia berkata, kalung ini bukan teknologi modern. Kalung ini pada dasarnya berbeda dari komponen elektronik yang kita pahami. Sekalipun aku membagikannya kepadamu, mustahil aku bisa memproduksinya. Semua orang mengangkat alisnya. Ini juga merupakan produk non-teknologi. Sebelumnya, Li Yahong mengajak mereka mengunjungi pembangkit listrik, Istana Yang Luo. Tungku, raksasa yang mampu menghasilkan panas tanpa bahan bakar meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Apakah ini kalungnya lagi? Dari mana dia mendapatkannya? Wu Heng melanjutkan. Saya tidak bisa menyediakan teknologinya. Tapi kalau kamu tertarik, saya bisa menjualnya. Seperti biasa, kamu bisa menukar barang dengan barang. Atau kamu bisa menukar teknologi dengan barang. Mata semua orang berbinar. Kami ingin memesan beberapa. Berapa harganya? Tanya perwakilan New Eden pertama. Kalung yang dapat secara otomatis mempertahankan diri juga merupakan sarana untuk menyelamatkan nyawa. Wu Heng berkata, aku akan meminta Li Yahong untuk menentukan harganya nanti. Kau bisa menghubunginya. Kita buat kesepakatan dulu. Kalung ini hanya bisa diproduksi beberapa kali dalam setahun. Jadi harganya pasti akan tinggi. Semua orang mengangguk. Asalkan harganya akurat. Setelah membicarakan masalah ini, mereka pun mengobrol santai tentang beberapa hal di pangkalan. Setelah pertemuan tahunan berakhir di luar, Li Yahong datang dan menyiapkan transportasi bagi perwakilan pangkalan lainnya untuk berangkat. Setelah mengantar perwakilan masing-masing pangkalan, hanya sedikit cahaya sisa yang tersisa di langit. Wu Heng dan Li Yahong berjalan berdampingan melalui koridor. Sepatu bot panjang mereka menimbulkan gema renyah di tanah. Ketika saya mendorong pintu kantor, di bawah cahaya terang, Qi Hancai dan Zhao Yanqiu saling berbisik, dan aroma kopi tercium di ruangan itu. Bibi Qi, sesosok kecil tiba-tiba muncul dan terbang tepat di depan Zhao Yanqiu sambil berteriak, Bu. Qi Hancai membelalakkan matanya dan menatap kaku ke arah Xiao Xiao, yang sedang berbicara dengan Zhao Yanqiu. Dia sudah lama mengetahui keberadaan Xiao Xiao, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Sebaliknya, Xiao Xiao tampak sangat akrab dengannya. Wu Heng menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri, lalu duduk di sofa dan berkata kepada Li Yahong, setiap pangkalan ingin memesan kalung pelindung. Mari kita lihat produk atau teknologi apa yang mereka butuhkan. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdagang dengan mereka. Jangan sepakati jumlah yang terlalu besar untuk setiap pangkalan. Batasi maksimal 2 potong. Oke. Kita tunggu sampai musim semi. Li Yahong kembali ke tempat duduknya. Kita sedang membahas pembangkit listrik sekarang. Kalian bicarakan saja. Wu Heng mengeluarkan 3 payung hitam dari cincin luar angkasanya. Hadiah tahun baru. Zhao Yanqiu mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedih. Siapa yang akan memberi seseorang payung hitam sebagai hadiah saat tahun baru? Xiao Xiao bergegas berkata. Bu, ini hal yang baik. Ini sangat berharga. Wu Heng menjelaskan, ini benda yang mirip dengan kalung pelindung. Benda ini dapat menghalangi sinar matahari dan berfungsi seperti payung. Saat diserang, akan muncul perisai untuk melindungimu.
Ketiganya mengangkat alis dan langsung mengerti arti hadiah Wu Heng bagi mereka. Qi Hancai mengambilnya dan menyerahkannya kepada dua orang lainnya. Kemudian, ia langsung membuka payung itu. Tulang rusuknya mengeluarkan bunyi. Klik pelan. Saat payung itu terbuka, cahaya di ruangan itu tampak terdistorsi sesaat. Kamu belum melihat efeknya sekarang. Nanti kalau cuaca sudah lebih hangat, kamu bisa coba lagi, kata Wu Heng sambil tersenyum. Terima kasih, Zhao Yanqiu tersenyum. Kita ini keluarga. Kenapa harus sopan? Kata Wu Heng. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, benar sekali. Saat senja semakin larut di luar jendela, Li Yahong menggantungkan payungnya di lemari terdekat dan berkata, jangan pergi malam ini. Jarang sekali kita bertiga bisa bersama. Qi Hancai tersenyum. Tetapi Zhao Yanqiu pura-pura tidak mendengar dan berbicara dengan Xiao Xiao. Wu Heng berkata, aku masih punya urusan lain. Kita lakukan lain kali saja. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka semua tampak kecewa. Baiklah. Tapi lain kali tidak akan ada 3 orang. Canda Li Yahong sambil tersenyum. Ada banyak kesempatan. Lanjut Wu Heng. Tolong bantu aku mencari tahu di mana reruntuhan dinasti Sang berada. Lebih baik lagi kalau di kota Kekaisaran. Li Yahong bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Beberapa hal seharusnya tidak sulit untuk diketahui. Oke, Li Yahong mengangguk. Ia tidak tinggal lama di sana. Ia melambaikan tangan kepada ketiga wanita itu dan kembali ke penjara dengan sebuah SUV. Ketika mereka kembali ke dunia lain, ibu kota vampir sudah diselimuti kegelapan. Namun bagi vampir, malam adalah siang yang sesungguhnya. Jalanan terang benderang. Toko-toko buka. Vampir beterbangan di langit. Dan tawa serta celoteh pelan terdengar dari kedai minuman. Seluruh kota tampak seperti mesin yang tidak pernah berhenti, berputar siang dan malam. Oleh karena itu, jika sebuah kota hiburan dibuka di wilayah para vampir, kota itu dapat buka siang dan malam. Paman, ayo kita jalan-jalan di jalan. Xiao Xiao melayang di udara, menatap kerumunan vampir yang berterbangan di luar, dengan nada gembira. Wu Heng melihatnya dan berkata, silakan saja, tapi jangan membuat masalah. Ini tempat para vampir. Aku tahu, jawab Xiao Xiao dengan nada panjang. Lalu berkata kepada orang di belakangnya, Bibi, kakak, ayo kita pergi bersama. Glenda berkata, kalian berdua saja. Aku sebenarnya tidak ingin keluar. Oke, kakak, ayo kita pergi bersama, kata Xiao Xiao. Lalu terbang bersama Benny. Dua hantu lainnya juga mengangguk, melirik Wu Heng, dan terbang bersama. Rumah pemimpin Lilith telah sunyi senyap. Tidak ada pelayan atau pembantu yang terlihat. Wu Heng mencari air panas dan membuat seember mie instan. Kalau dipikir-pikir lagi, Treasure Island lebih enak. Kokinya sigap 24 jam sehari dan sesekali membuat kue kering. Tepat saat aku duduk di aula dan hendak makan mie, Glenda tiba-tiba datang menghampiri. Lilith sedang melihat ponselnya di halaman. Kebetulan dia sendirian. Wu Heng mengangkat alisnya. Sepertinya kau ingin menculiknya. Glenda memutar matanya dengan jengkel. Pergi. Wu Heng berjalan menuju halaman sambil memegang mie instan. Angin malam terasa sejuk, dan bunga-bunga mawar di halaman berkilauan mempesona di bawah sinar bulan. Lilith sedang duduk di bangku, memainkan ponselnya. Bagaimanapun, dia adalah vampir. Kalau manusia yang duduk di sini sambil main ponsel di tengah malam, mungkin mereka akan anemia karena dihisap nyamuk. Kamu belum makan malam? Tanya Lilith dengan suara dingin tanpa mendongak. Aku baru saja turun. Mau makan? Wu Heng duduk di sebelahnya, menggulung mie instan dengan garpunya, lalu menyodorkannya ke bibir wanita itu. Coba saja. Kamu belum pernah makan yang seperti ini, kan? Lilith tertegun. Jelas tidak menyangka dia akan melakukan ini. Dia menatapnya dan berkata, kamu memperlakukanku seperti anak kecil. Coba saja. Wu Heng mendorongnya ke depan lagi. Lilith melirik ke sana kemari. Lalu ia melirik sekilas. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, ia menundukkan kepalanya sedikit, tersipu, lalu menggigit kecil. Dia mengunyahnya perlahan, lalu berkomentar, tidak apa-apa. Rasanya biasa saja. Ini cuma cara sementara untuk mengisi perutku. Lanjut Wu Heng.
Kalau aku kehilangan penghasilan, aku akan buka pub dan khusus jualan mie instan ini. Kau banyak bicara. Lilith memutar bola matanya ke arahnya. Tetapi ketika ia menyerahkannya lagi, ia menggigitnya sedikit dan berkata, cukup. Aku sudah makan malam ini. Wu Heng mengambil kembali garpunya dan mulai makan dengan suapan besar. Lilith juga menyimpan teleponnya, mencondongkan tubuh ke samping, dan menatapnya dengan penuh minat. Apa rencanamu selanjutnya? Mari kita mulai sekte dulu, kata Wu Heng sambil makan. Kita sudah mencapai kesepakatan dengan beberapa tempat, dan gereja akan segera dibangun. Yang tersisa adalah menyebarkan Injil. Lilith berkata, kebanyakan sekte agama tidak akan berani berekspansi secara terang-terangan karena takut akan konflik dengan gereja. Tapi kau tidak takut akan hal itu? Wu Heng bertanya. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang selalu membuatku penasaran. Ada apa? Sebenarnya ada berapa pahlawan di asosiasi? Ia meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu bertanya dengan serius. Menurut aturan rotasi, seharusnya ada lebih banyak pahlawan daripada jumlah saat ini, kan? Lilith terdiam sejenak, matanya sedikit menyipit, dan ia berkata dengan nada samar. Ada 5 orang yang berkuasa, dan setiap periode berlangsung selama 50 tahun. Jika kau menghitungnya, itu sudah cukup untuk putaran kekuasaan berikutnya. Wu Heng mengangkat alisnya. Ada 4 pahlawan lagi di balik asosiasi itu. Asosiasi ini memang kuat, meskipun tahta suci begitu arogan. Mereka tetap harus mematuhi aturan asosiasi. Di mana tahta suci? Tanya Wu Heng. Lilith mengetuk meja dengan ujung jarinya. Tahta suci agak istimewa. Kekuatan mereka berasal dari para dewa. Jadi tahta suci selalu sangat misterius. Setelah jeda sejenak, ia menambahkan, Saidu menjabat sebagai pemimpin yang berkuasa selama 2 periode, dan saya tidak memiliki informasi akurat tentang berapa banyak pahlawan yang mereka miliki. Wu Heng mengangguk, berpikir sejenak, lalu berkata, terakhir kali kau bilang kau curiga Saidu dan Paus adalah orang yang sama. Saat aku melawan mereka, mereka memang menyatu. Aku dengar ini dari Xiao Xiao. Informasinya mungkin tidak akurat. Kalau mereka satu orang, pasti dia Paus pertama yang kau bunuh. Lilith melanjutkan. Kalau aku punya kabar, aku akan beritahu. Wu Heng mengangguk. Jangan terlalu banyak berpikir. Lilith menatapnya lagi. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Apa kau tidak takut ini jebakan? Bagaimana mungkin? Kata Wu Heng sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tahu sedikit tentang ramalan. Dan aku sudah lama tahu bahwa jika kita bekerja sama, kita bisa mengalahkan satu sama lain. Oh, kamu juga bisa melakukan ini. Lilith mengangkat alisnya. Biar kutunjukkan. Berikan tanganmu. Hanya tangan kirimu, kata Wu Heng. Lilith mengulurkan tangan kirinya dengan ragu. Wu Heng menunjuk garis-garis di telapak tangannya dan berkata, ini garis kariermu. Kariermu akan sangat sukses. Karirku sedikit lebih buruk. Ada banyak persimpangan di tengah, yang berarti jalan di depan bergelombang. Begini, aku telah menjadi incaran Vatikan selama ini, dan aku tidak pernah berhenti. Lilith mendekat dan menatap telapak tangannya, dengan aroma samar di rambutnya. Wu Heng melanjutkan, ini adalah garis hidupmu. Garis hidupmu juga sangat lurus, yang membuktikan bahwa kamu sangat sehat. Hah, gelombang. Lilith geli dan mengepalkan tangannya. Jangan bohong. Nak, aku vampir. Jadi garis hidupku pasti panjang. Saat dia hendak menarik tangannya, Wu Heng masih memegangnya erat-erat. Kamu, Lilith mengangkat kepalanya dan menatapnya. Untuk sesaat, kata-kata itu tertelan kembali. Dan detak jantungnya bahkan lebih kacau daripada saat menghadapi musuh. Jantung Wu Heng juga berdebar kencang. Ia bisa dengan jelas merasakan kulit Wu Heng yang agak dingin di telapak tangannya. Begitu pula ujung jarinya yang tidak terlalu menekan. Seperti yang dikatakan Glenda, cara Lilith memandangnya sangat berbeda dari sebelumnya. Jika ada orang lain yang berani memegang tangan Lilith seperti ini, mereka akan disegel, dipaku dalam peti mati dan diasingkan. Tetapi sekarang, dia hanya memalingkan wajahnya dengan canggung, tetapi ujung telinganya berubah menjadi merah. Anda punya kesempatan. Kembalilah ke Pulau Harta Karun bersamaku. Wu Heng menggenggam tangannya yang dingin dan halus,
Nadanya seperti sedang membujuk anak kecil. Di sini bahkan tidak ada listrik, dan tidak ada tempat untuk mengisi daya ponselmu jika baterainya habis. Lilith memalingkan wajahnya. Ujung telinganya memerah di bawah sinar bulan. Bukankah sudah kubilang, tunggu sampai orang-orang dari markas datang dan aku sudah menyiapkan semuanya. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Heng tiba-tiba mendekat. Jarak di antara keduanya tiba-tiba memendek. Begitu dekat hingga mereka bisa merasakan napas masing-masing. Pupil mata Lilith sedikit mengecil. Dan tanpa sadar dia mencoba bersembunyi. Tetapi Wu Heng dengan lembut mengangkat dagunya dengan tangannya yang lain dan membalikkan punggungnya. Detik berikutnya, Wu Heng merasa mulutnya menghilang. Dan dia segera mengulurkan tangan untuk menyekanya. Dan mulutnya kembali. Lilith menutup matanya. Tepat saat bibir mereka hendak bersentuhan. Paman, kakak, kalian di sini. Bang gelombang. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari perutnya. Dan Wu Heng terlempar mundur. Dengan bunyi, krek, ia jatuh ke hamparan bunga. Merobohkan semua cabangnya. Xiao-Xiao, Lilith kembali tenang dan menatap ke udara. Apa yang kau lakukan? Xiao-Xiao melayang di udara dengan marah. Kenapa kamu memukul pamanmu? Aku tidak ingin berteman denganmu lagi. Kita, Lilith terdiam sesaat. Lalu langsung berkata dengan wajah tegas. Kita sedang latihan. Pamanmu memintaku untuk berlatih dengannya sebentar. Tapi perhatiannya teralih saat kau mulai bicara. Wu Heng dengan canggung merangkak keluar dari semak-semak. Membersihkan debu dan kelopak bunga di sekujur tubuhnya. Ia tertawa datar dan berkata, tidak apa-apa. Ini latihan. Jadi memar dan luka memang tak terelakkan. Xiao-Xiao menatap mereka berdua dengan curiga. Lalu akhirnya mengangguk. Sudah kubilang. Adikku orang baik. Bagaimana mungkin dia bisa memukul seseorang dengan begitu mudahnya? Lilith terbatuk pelan, berbalik, dan berjalan masuk ke dalam rumah. Sudah malam. Kembalilah ke kamarmu dan istirahat. Kita bisa bicarakan besok. Saat sosoknya menghilang, Glenda muncul. Sepertinya kita membuat kemajuan yang bagus. Wu Heng mengusap perutnya yang sakit dan berkata, sudah. Ku bilang dia bisa memukul orang. Glenda berkata, lain kali diranjang. Kamu harus melawan. Wu Heng meliriknya tanpa berkata-kata. Kau menyetir lagi, bukan? Setelah berkata demikian, dia pun masuk ke dalam rumah dan kembali ke kamarnya. Lilith berdiri di jendela kamar dan dengan lembut menyentuh bibirnya dengan ujung jarinya. Ketika mereka kembali ke kamar, Xiao-Xiao dan Benny melayang di udara, menggambarkan apa yang mereka lihat dan dengar di luar dengan tangan dan kaki mereka menari. Wu Heng mengeluarkan pot jiwa iblis, dan sesosok hantu samar melayang keluar, menyatu dengan jiwa permaisuri. Biarkan kau keluar mencari udara segar, jangan berlarian. Saat dia berbicara, buku-buku dan 3 tablet dibagikan. Di mana ini? Ini bukan rumahmu. Sang Ratu penasaran. Kita akan menginap di rumah vampir itu semalam, kata Wu Heng. Sang Ratu masih menggunakan nada menggoda. Oh, kukira aku menemukan tempat di mana kita bertaruh. Jangan khawatir. Wu Heng membuka kancing mantelnya, dan pakaiannya otomatis melayang ke gantungan baju. Kita sudah punya petunjuk. Kau membual. Sang Ratu melengkungkan bibirnya. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi. Kalian bersenang-senanglah. Aku masih bisa istirahat sebentar. Kalau besok tidak ada kegiatan lagi, kita pulang dulu. Baiklah. Selamat malam. Bab 967 Pengaturan Gereja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng membuka matanya. Cahaya redup bersinar menembus awan tebal, menciptakan bayangan berbintik-bintik di kisi-kisi jendela. Langit masih segelap senja, tanpa sinar matahari dan hanya ada sedikit cahaya langit. Saya bangun, berpakaian rapi, dan langsung mencuci muka untuk mengusir rasa kantuk. Paman, sudah bangun. Xiao-Xiao muncul dari balik dinding, menyapanya, lalu berkata misterius. Tadi malam, bibiku terus bertanya tentang hubungan kita dengan para vampir. Apa dia mencoba menyakiti kita lagi? Dengan banyaknya pengalaman, anak sekolah dasar mulai lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Apa yang kau tanyakan? Coba aku dengar, kata Wu Heng. Xiao-Xiao melayang ke samping dengan tangan terlipat, mengenang masa lalu. Dia bertanya bagaimana kita sampai di sini.
Apa kekuatan lawan? Dan dia curiga ada konspirasi. Kemudian, aku tidak memberitahunya. Jadi dia berhenti bertanya. Kedengarannya dia hanya penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Wu Heng berkata, kita harus tetap waspada. Kita tidak boleh membiarkannya berhasil sebelum dia bergabung dengan kita. Berhasil. Sebuah penghormatan kecil. Keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ruang belajar. Glenda dan Benny ada di ruangan itu. Sang ratu juga melirik ke arah mereka, lalu mengalihkan pandangannya. Wu Heng berkata, kita akan mengucapkan selamat tinggal pada Lilith nanti dan kemudian kembali. Kami tidak bisa membantu banyak jika kami tetap di sini, kata Glenda. Ya, Wu Heng menatap permaisuri, yang, tentu saja, langsung masuk ke dalam pot jiwa iblis. Dia berjalan mendekat dan menyimpan pot jiwa ajaib, tablet, dan buku-buku. Buka pintunya dan turun ke bawah. Lilith sudah duduk di satu sisi meja panjang di ruang makan, dengan kepala pelayan dan beberapa pelayan yang sibuk berdiri di belakangnya. Melihat dia turun, dia berkata tanpa ekspresi, ayo makan dulu. Wu Heng duduk di sisi lain, mengamati pihak lain dengan tenang. Meski tanpa ekspresi, dia sesekali melirik ke arahku. Kami akan segera kembali, kata Wu Heng. Lilith mengangguk. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Xiao Xiao berkata dari samping. Apakah tim markas datang ke sini dengan berjalan kaki? Mereka sangat lambat. Kalau tidak, kita bisa kembali bersama-sama. Lilith berkata. Para vampir juga punya urusan. Penggantian personel internal akan memakan waktu. Baiklah, kata Xiao Xiao tanpa daya. Dia dan Lilith paling akrab. Dan sejak Lilith meninggalkan Treasure Island, dia hanya bisa menonton TV di rumah. Lilith melirik ke belakangnya dan berkata, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk Xiao Xiao. Jadi sudah sepantasnya kau membawanya pulang. Kamu sopan sekali, kata Wu Heng. Pelayan itu membawa sebuah kotak kayu persegi. Dan Xiao Xiao segera terbang dan melihat ke dalamnya. Ada pakaian yang dibuat dengan indah. Jepit rambut kelelawar yang diukir dari batu bulan. Boneka dengan mata obsidian. Sapu tangan renda yang bersinar dengan cahaya perak. Ini tidak dapat digunakan oleh jiwa, tetapi digunakan pada boneka. Wah, mata kecilnya berbinar. Terima kasih, kakak. Tidak ada porsi untukku. Aku juga ikut menyumbang, tanya Wu Heng sambil makan. Lilith memutar matanya ke arahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ia terus mengobrol dengan Xiao Xiao tentang bahan-bahan dalam hadiah dan kegunaan beberapa barang. Setelah menyantap 2 gigitan cepat, peralatan makan dikumpulkan oleh para pelayan. Wu Heng mengeluarkan radio pita tetap dan berkata, saat kau tiba di Treasure Island, gunakan ini untuk tetap berhubungan dengan kami. Kau akan merasa lebih tenang. Lilith pernah menggunakan radio sebelumnya dan familiar dengannya. Ia mengangguk dan berkata, oke. Wu Heng terus mengeluarkan 2 tiket. Ingat efek sampingnya. Indra Anda akan terpengaruh. Dan makanlah sesuai dengan aturan. Aku tahu. Lilith terus mengumpulkan tiket. Keduanya terus mengobrol sebentar. Dan waktunya hampir habis. Wu Heng menyimpan kotak hadiah kecil itu. Berjalan ke halaman. Dan bersiap untuk pergi. Xiao Xiao. Saatnya pergi. Wu Heng memanggil orang di belakangnya. Tunggu sampai Lilith pergi ke Pulau Harta Karun. Baru kalian berdua bisa bersenang-senang. Aku tahu. Xiao Xiao setuju dan segera terbang dan masuk ke dalam tubuh itu. Glenda dan Benny yang bersembunyi pun kembali satu demi satu. Aku pergi. Wu Heng menatap Lilith, yang terakhir mengangguk dan berkata, saya akan menelepon Anda sebelum pergi. Wu Heng berjalan ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan mata Lilith menatapnya tajam. Kepala pelayan yang berdiri di belakang melirik mereka berdua, lalu berbalik dan pergi. Wu Heng melangkah maju dan merangkul pinggang Lilith di hadapan tatapan Lilith yang tercengang. Tangannya dingin dan lembut. Kau, mata Lilith menyipit dan dia berkata dengan dingin. Kau semakin berani. Kita tidak akan bertemu lagi untuk waktu yang lama. Aku mulai merindukanmu sekarang, kata Wu Heng lembut. Lilith menepis tangan orang itu. Dan tiba-tiba dia kehilangan seluruh kekuatannya. Wu Heng menundukkan kepalanya dan mencium bibir dingin orang itu sebelum dia sempat bereaksi. Lilith membeku di tempat. Jari-jarinya mencengkeram kerah Wu Heng. Wu Heng menjauh sedikit dan berkata lembut,
Santailah sedikit. Lilith juga mulai menanggapi dengan hati-hati. Setelah beberapa lama, Lilith menggigit ujung lidahnya dengan ringan. Dan ketika dia mundur, dia mendorongnya. Cukup, Lilith kembali menempelkan ujung jarinya ke bibir yang dekat dengannya. Jangan coba-coba. Wu Heng memegang tangannya dan berkata, aku akan menunggumu di Pulau Harta Karun. Lilith menarik tangannya dan mengibaskan ujung roknya. Ayo pergi. Aku ada urusan. Wu Heng berjalan kembali ke ruang terbuka di halaman, mengenakan topi kondektur kereta, dan kereta hantu muncul di depannya. Dia melangkah ke kereta dan menoleh ke belakang. Lily juga menatapnya. Dia melambaikan tangan lagi. Pintu tertutup, dan kereta menghilang dari tempatnya berdiri. Lilith menunggu beberapa saat setelah kereta menghilang sebelum berbalik dan kembali ke kediamannya. Treasure Island, gereja. Setelah doa pagi, pendeta peri kayu, Evelyn, menutup buku misionaris di tangannya, dan mata zamrudnya menyapu seluruh aula. Para umat beriman pergi, dengan telur-telur yang dibagikan. Dia menatap semua orang dengan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan di matanya. Penduduk pulau tersebut masih sangat bersedia untuk ikut serta. Namun yang sungguh-sungguh menjadi umat beriman dan bersedia untuk berdoa serta mengaku dosa kepada patung-patung tersebut jumlahnya sangat terbatas. Yang lebih penting lagi, adalah menyiapkan sarapan untuk keluarga. Sekarang tampaknya saya takut mengecewakan pemilik pulau. Setelah semua orang pergi, para kerangka mulai membersihkan diri. Evelyn juga kembali ke kamar, berlutut di atas bantal bersulam lambang gereja pencerahan spiritual, dan mulai mengaku dosa kepada buku misionaris. Ini adalah efek samping dari item ajaib dan harus dilakukan setiap kali berakhir. Saya bertobat dengan rendah hati. Setelah pengakuan itu, Evelyn menyimpan buku itu. Ujung telingaku berkedut sedikit, lalu terdengar ketukan di pintu. Memasuki, pintu terbuka dan Sanara masuk bersama para pelayan kerangkanya. Penatua Sanara. Evelyn segera memberi hormat. Sanara mengangguk dan bertanya, apakah misinya berjalan dengan baik? Evelyn berkata tanpa daya, mungkin telur lebih populer. Sanara juga mengetahui situasi di pulau itu dan mendesah pelan. Saat ini, pulau itu damai. Tetapi hubungannya dengan tahta suci telah benar-benar rusak dan mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar kapan saja. Penduduk pulau menghormati pemilik pulau, tetapi mereka menyembah manusia yang masih hidup sebagai dewa. Evelyn dengan lembut menyatakan dilema tersebut. Kecuali pemilik pulau dapat melakukan mukjizat untuk mengubah pikiran orang-orang, itu akan membutuhkan waktu. Sanara berkata, saya akan membicarakan masalah ini dengan kepala pulau ketika saatnya tiba. Evelyn tersenyum dan mengangguk. Sanara melanjutkan, gereja di wilayah peri kayu telah dibangun. 20 pendeta akan dipilih dan ditugaskan ke gereja tersebut. Jika alamatnya dekat dengan rumahmu, kamu bisa langsung mengurusnya. Ya. Nanti saya kasih instruksinya dan saya akan mengambilnya dalam 2 hari ke depan, jawab Evelyn. Baiklah, kamu istirahat saja. Aku datang hanya untuk melihat-lihat. Sanara berdiri, Evelyn memberi hormat lagi, dan Sanara meninggalkan ruangan. Pemandangan di luar jendela muncul kembali. Setelah kereta hantu berhenti, pintu terbuka dengan bunyi dentingan logam. Wu Heng turun dari kereta, kakinya terbenam di pasir yang lembut, dan angin laut membawa rasa asin. Lepaskan ketiga hantu itu. Xiao Xiao bersorak dan berkata, kita pulang. Kakek berkata, ini tetaplah Treasure Island. Film ini membuat orang merasa nyaman. Pantas saja Lilith tinggal di kantor pusat atau di Treasure Island, kata Benny. Ketiga hantu itu berdiskusi di udara. Wu Heng mengidentifikasi arah kota dan berkata, ayo kembali ke rumah Tuan Pulau dulu. Teleportasi dilepaskan dan sosok itu menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di pelataran rumah pemilik pulau itu. Tuan, teriak wanita kucing, Robe, yang sedang memangkas cabang-cabang karena terkejut. Dia berlari terlebih dulu dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kemudian Minnie dan Philippa pun ikut berlari keluar gerbang, berkumpul membentuk lingkaran di sekelilingnya dan bersikap genit sambil memeluknya. Wu Heng menepuk kepala mereka dan berkata, baiklah, ayo masuk dulu. Beberapa orang memasuki ruang tamu bersama-sama. Wu Heng duduk di sofa. Minnie membawakannya teh dingin. Tuan,
Apakah semuanya sudah diselesaikan dengan Ketua Lilith? Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia bisa mengurus sisanya sendiri. Dia tidak butuh bantuan kita. Robe mendesah. Aku ingat ketika kepala suku Lilith datang ke pulau itu. Dia tampak begitu kuat dan berkuasa. Sekarang dia membutuhkan bantuan Tuan. Mini juga berkata, tidak semua pahlawan dapat mengalahkan gereja. Ya, tuannya pasti reinkarnasi Tuhan. Robe terus memuji. Wu Heng bertanya, di mana Sanara? Suster Sanara sedang keluar. Kamu mau meneleponnya? Tanya Mini. Tidak perlu. Tunggu saja dia kembali. Wu Heng mengangguk. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Saat mereka sedang mengobrol, terdengar suara lari dari tangga. Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berlari turun dari lantai atas, mengambil 2 atau 3 langkah sekaligus. Suster Mini, Suster Philippa, Suster Robe. Mereka bertiga pun tersenyum. Xiao Xiao melanjutkan, Paman, di mana hadiah yang diberikan Suster Lilith kepadaku? Aku ingin naik ke atas dan mencobanya. Wu Heng mengeluarkan kotak brokat, memegangnya di tangannya, dan berlari ke atas lagi. Tak lama kemudian, ia berganti pakaian menjadi gaun bergaya vampir, mengenakan jepit rambut hitam di kepalanya. Dia berlari turun dari lantai atas dan bertanya, apakah ini terlihat bagus? Kelihatannya enak. Wu Heng, Benny, dan yang lainnya juga tersenyum, mengobrol dengan pembantu di lantai bawah. Jadi dia naik ke atas dan menelepon Enfield untuk mengonfirmasi situasi di sana. Saat senja, di meja makan, Sanela dan Annette, yang bertanggung jawab atas balai kota, juga duduk mengelilingi meja. Wu Heng menjelaskan situasi klan darah berdarah secara lebih rinci. Sanara berkata, gereja-gereja di wilayah Peri Kayu telah dibangun. Para pendeta akan dipilih dalam beberapa hari ke depan dan dikirim ke gereja-gereja tersebut. Benarkah? Kau bisa mengaturnya sendiri. Lalu tanyakan pada Peri Kayu apakah mereka butuh bantuan. Kami akan berusaha sebaik mungkin membantu semampu kami, kata Wu Heng sambil tersenyum. Meningkatkan keimanan tetap menjadi tujuan utamaku. Gereja di pihak Peri Kayu telah ditangani, yang merupakan hal yang baik. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya. Lanjut Sanara. Evelyn bilang pekerjaan misionaris gereja kurang efektif. Kalau kita terus pakai metode yang biasa, jumlah jemaat akan bertambah perlahan. Wu Heng membuka panel dan melirik Fight. Iman, 105/50.000. Faktanya, peningkatannya cukup signifikan. Terakhir kali saya melihatnya, nilainya masih 27 poin. Setelah beberapa saat, nilainya naik menjadi 105. Pekerjaan misionaris sehari-hari dan kemenangannya sendiri atas armada Vatikan kali ini membawa pengaruh yang cukup besar. Itu tidak begitu jelas. Aku akan mengurusnya, kata Wu Heng. Oke, Sanara mengangguk. Setelah makan malam, beberapa orang pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih. Sementara Wu Heng menggunakan sihir teleportasi dan pergi ke rumah besar basis data. Saat itu, rumah besar itu gelap dan para kerangka sedang duduk di depan komputer mengetik di papan ketik. Wu Heng menghampiri dan berkata kepada penyelidik kerangka yang bertugas, tugaskan 2 kerangka untuk mengikutiku ke gereja guna memasang pengeras suara pintar. Penyelidik kerangka mengangguk, pergi, lalu kembali, diikuti oleh 2 kerangka dalam rompi oranye. Kerangka ini bertanggung jawab atas pemasangan peralatan. Wu Heng menggunakan teleportasi dan tiba di gereja dengan kerangka itu. Memasuki aula gereja dari pintu belakang. Evelyn menghampirinya. Tuan Pulau, Tuan. Baiklah. Bawa aku ke musala. Aku akan memasang beberapa peralatan dan mengajarimu cara menggunakannya, kata Wu Heng. Ada sedikit kebingungan di mata Evelyn. Tetapi dia tetap membawa mereka ke ruang doa yang tidak pernah dibuka untuk umum. Ketika kami kembali ke rumah pemilik pulau, hari sudah gelap gulita. Setelah mandi sebentar, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan menuju kamar tidur. Di kamar yang remang-remang, hanya lampu samping tempat tidur yang menyala. Sanara, mengenakan gaun tidur biru muda, bersandar di sisi tempat tidur dan membaca buku. Tali bahu yang longgar menjuntai di satu sisi, memperlihatkan tulang selangka kristal dan sebagian besar bagian bulatnya yang putih dan lembut. Kamu sudah kembali. Sanara mendongak. Buku apa yang sedang kamu baca? Wu Heng menutup pintu.
Coba lihat buku-buku tentang melukis. Sanara menutup buku itu dan meletakkannya di samping tempat tidur. Wu Heng menyingkirkan pakaiannya dan masuk ke dalam selimut. Ia menggenggam tangan wanita itu yang agak dingin dan membawanya ke dalam pelukannya. Napas mereka menyatu, dan sepasang kaki halus melilit pinggang mereka. Sanela bersenandung lembut dan mematikan lampu samping tempat tidur, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Pagi-pagi sekali, gereja Treasure Island. Setelah doa pagi harian, Pendeta Evelyn mulai mengemasi barang-barangnya. Seseorang menatap pendeta yang tersenyum dan bertanya, "Pendeta Evelyn, apakah ada kabar baik? Mengapa Anda begitu bahagia pagi ini?" "Hal-hal baik, tentu saja ada." Semua orang mengambil telur yang dibagikan dan bertanya dengan tenang, "Apa kabar baik ini?" Pendeta peri kayu tersenyum, memegang kitab khotbah di dadanya, dan berkata, "Ruang doa sekarang tersedia. Jika ada pertanyaan, silakan minta petunjuk dari kepala pulau." Kerumunan itu agak berisik. Seorang wanita yang agak gemuk bertanya dengan ragu. Tuan pulau ingin menjawab secara langsung. Bagaimana dia bisa punya waktu? Ada begitu banyak orang di aula. Bahkan jika pemilik pulau terikat di sini, mustahil baginya untuk menjawab begitu banyak pertanyaan. Evelyn masih mempertahankan senyumnya. Itu tempat suci. Tentu saja. Kepala pulau tidak perlu datang langsung ke sini. Aku akan mengantarmu ke sana. Semua orang menjadi semakin penasaran dan berjalan menuju ruang salat sambil membawa telur. Balai Kota. Lingkaran sihir teleportasi baru saja menghilang ketika Wu Heng sudah melangkah ke koridor Balai Kota. "Guru." Annette berlari kecil menghampiri. Setelah Envier pergi ke Rentam City, pekerjaan Balai Kota diserahkan kepada Annette. Lagi pula, ia sudah lama belajar di sana. "Saya mengerti prosesnya di sini." "Di mana orang-orangnya?" tanya Wu Heng. Pagi harinya, Annette menelepon dan mengatakan bahwa seorang ahli nujum telah datang ke pulau itu. Begitu mata-mata pulau itu mengirimkan informasi, pihak lain berinisiatif untuk datang ke Balai Kota dan ingin mengunjungi Wu Heng. Jarang sekali menemukan ahli nujum yang sopan seperti itu. Wu Heng juga penasaran dengan tujuan pihak lain datang ke Treasure Island. "Saya menunggumu di ruang konferensi," kata Annette sambil menuntunnya masuk. Dia ditemani seorang petugas yang gerakannya terlihat seperti tengkorak. Wu Heng mengangguk dan berjalan setengah jalan. Xiao Xiao menembus dinding dan terbang kembali dari dinding satunya. "Paman, orang itu level 18. Dia membawa kerangka dan kerangka tulang di balik baju zirahnya." "Apa tingkatan kerangka itu?" tanya Wu Heng. "Level 15. Tidak tinggi." Wu Heng terus bertanya, "Apakah ada hantu?" "Aku tidak menemukannya. Mungkin belum dirilis," kata Xiao Xiao sambil melayang. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu ruang konferensi. Annette mendorong pintu hingga terbuka dan Wu Heng langsung masuk. Di belakang meja konferensi, duduk sosok tinggi kurus berjubah. Di belakangnya berdiri pelayan kerangka dari Xiao Xiao Shuo, mengenakan baju besi pelat dan tudung yang menutupi wajahnya. Melihat Wu Heng masuk, orang itu mengamatinya dari atas ke bawah, lalu berdiri dan memperkenalkan diri. "Tuan Pulau Wu Heng. Nama saya Kurt, dan atas nama Gurun Tak Berujung dan Raja Abadi, saya sampaikan salam hormat saya yang paling tulus." Bab 968 Utusan Tuhan. Raja Abadi. Wu Heng agak terkejut dengan latar belakang pihak lain. "Sebelum saya sendiri menjadi pahlawan, saya mengenal beberapa pahlawan terkenal. Selain para pahlawan yang memerintah asosiasi, mereka yang disebutkan secara khusus, termasuk Naga dari konsorsium Lambang Ular dan Kaisar Abadi dari Gurun Tak Berujung. Konon katanya kaisar ini adalah seorang ahli nujum yang mengubah dirinya menjadi pahlawan dan menguasai seluruh gurun. Apakah orang ini juga pernah mendengar tentang legendanya sendiri?" Wu Heng merenung dalam hati, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Ia mengulurkan tangan dan memberi isyarat, "Duduk." Orang yang satunya lagi duduk lagi di seberangnya dan membuka tudungnya, memperlihatkan wajah seorang laki-laki berusia 40-an, dengan potongan rambut cepak, mata cekung, dan kulit yang lebih gelap. Warnanya coklat tua, lebih gelap dari warna kulit normal penduduk yang tinggal di sekitar Laut Zamrud. Setelah pihak lain duduk, kata-katanya tetap sopan dan penuh hormat. "Maafkan kunjungan saya yang terburu-buru.
Saya datang ke balai kota setelah tiba di pulau ini untuk menghindari masalah di pulau ini. Selama mereka tidak memiliki catatan kriminal dan tidak mengganggu ketertiban pulau, Treasure Island menerima semua tamu, kata Wu Heng dengan tenang. Yang mulia pahlawan, Necromancer Kurt merendahkan suaranya. Raut wajahnya berubah serius. Tuan Besar, saya telah mendengar tentang pengalaman Anda di asosiasi dan prasangka serta diskriminasi gereja terhadap profesi mayat hidup. Gurun tak berujung. Sesama faksi mayat hidup juga murka atas perlakuan tidak adil ini. Wu Heng mengangkat alisnya dan secara kasar menebak tujuan pihak lain. Kurt melanjutkan. Di gurun tak berujung, Necromancer bukanlah tabu. Juga bukan profesi jahat. Melainkan, landasan peradaban dan pengetahuan. Wu Heng tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal seperti itu. Kedengarannya status Necromancer di Endless Desert lebih seperti seorang sarjana atau penyihir ortodoks. Kurt menatap Wu Heng dan gadis kelinci putih bertelinga panjang yang berdiri di belakangnya. Lalu melanjutkan, Raja Abadi yang Agung telah datang ke sini untuk menyampaikan undangan tulusnya kepada kalian. Beliau berharap kalian bergabung dengan gurun tak berujung dan menjanjikan status serta perlakuan yang lebih tinggi. Tidak akan ada lagi batasan untuk pekerjaan kalian di gurun tak berujung. Benar saja, pihak lain mengundangnya untuk bergabung di padang pasir yang tak berujung. Para pahlawan memiliki kemampuan tempur yang dahsyat. Cara termudah untuk mengukur pengaruh suatu kekuatan adalah dengan menentukan jumlah pahlawan yang dimilikinya. Keuntungan dari perkumpulan tersebut adalah jumlah anggotanya yang besar. Dan jika muncul pahlawan dari salah satu ras, maka dia juga akan menjadi pemimpin perkumpulan tersebut. Melihat pihak lain tidak melanjutkan bicaranya, Wu Heng berkata, "Kau pasti sudah mendengar bahwa aku membunuh Paus. Apa kau tidak takut Vatikan akan melampiaskan amarahnya di seberang gurun? Kau bisa tenang soal ini. Gurun tak berujung berbeda dengan Laut Zamrud. Sulit bagi tahta suci untuk menyerangnya. Bahkan jika perang benar-benar pecah, kami tidak takut pada mereka di gurun." Kurt yakin, dengan kata lain, dengan keunggulan medan, mereka tidak takut dengan serangan tahta suci. Wu Heng melanjutkan, "Saya sekarang adalah pemimpin asosiasi. Bolehkah saya bergabung dengan gurun tak berujung Anda, Tuan Hero? Meskipun Anda menjadi pemimpin, sumber daya asosiasi tidak berpihak kepada Anda. Mereka bahkan membiarkan tahta suci menyerang Pulau Harta Karun. Mengapa Anda masih ingin tetap di asosiasi?" Tanya Kurt dengan nada serius, seolah-olah ia membela Wu Heng. Dengan kata lain, hubungan antara gurun tak berujung dan asosiasi mungkin tidak begitu harmonis. Jadi Anda hanya dapat bergabung dengan satu. Saya tidak bermaksud meninggalkan perkumpulan itu, tetapi secara tidak sadar saya mempertimbangkan untung ruginya. Alasan yang diberikan oleh pihak lain adalah konflik antara mereka dan tahta suci serta tidak adanya tindakan dari asosiasi tersebut. Dia yakin bahwa dirinya sedang ditekan di sini. Dan bahkan jika surat kabar melaporkan bahwa Paus telah dibunuh, Vatikan masih memiliki kemampuan untuk menghancurkannya lagi. Poin kedua adalah janji yang dibuat oleh pihak lain. Sang Necromancer memiliki status yang sangat tinggi di gurun tak berujung. Jika ia pergi ke sana, ia bisa mendapatkan buku keterampilan, catatan ritual, dan dukungan material. Inilah poin yang paling menarik. Sebagian besar pengetahuan saya tentang mayat hidup sudah terkumpul, dan informasi di gurun tak berujung pasti akan lebih lengkap. Namun kerugiannya juga jelas. Gurun tak berujung berbeda dengan asosiasi. Model asosiasi relatif bebas. Wu Heng sekarang berstatus pemimpin dan tidak perlu melakukan apapun. Jika ia membutuhkan sesuatu, ia dapat menulis surat ke kantor pusat dan mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Gurun tak berujung lebih seperti sebuah negara. Kaisar abadi adalah kaisarnya. Dan jika Anda pergi ke sana, Anda akan menjadi menteri di bawahnya. Meskipun Anda memiliki sumber daya, Anda juga akan dikenakan batasan yang sesuai. Saya tidak puas hanya menjadi pahlawan. Syarat promosi yang diberikan panel adalah mengumpulkan kepercayaan. Ketika saya pergi ke gurun tak berujung, saya melihat gereja-gereja dipenuhi dengan patung-patung heroik kaisar abadi. Menghambat pengumpulan keyakinan sendiri, begitu dia menemukan cara untuk mengumpulkan keyakinan. Saya kira kaisar ini akan menggunakannya pada dirinya sendiri. Dan kemudian ada kota Rentam.
Treasure Island sudah cukup jauh dari sana, dan akan lebih sulit lagi untuk mencapainya jika pergi ke gurun. Berbagai pikiran berkelebat di benak Wu Heng. Ia mengangkat kepalanya lagi dan bertanya, apakah kemampuan tempurmu sudah meningkat? Kekuatan tempur. Kurt berpikir sejenak dan menjawab, aku tidak tahu rencana raja. Tapi setelah kau bergabung, kau seharusnya diberikan barang dan perlengkapan yang meningkatkan kekuatan tempurmu. Soal hantu. Ada tempat-tempat di gurun tak berujung tempat hantu dipelihara. Jika hantumu belum mencapai level 15, kamu bisa meningkatkannya di sini. Hantumu akan mencapai level 15 dalam 3 tahun. Dan Necromancer seharusnya bisa memberimu mayat hingga level 18. Hantu level 15. Mayat level 18. Sepertinya Anda meremehkan saya. Terlebih lagi, informasi yang dipelajari pihak lain masih relatif terbelakang. Dan mereka percaya bahwa hantu mereka bahkan belum mencapai level 15. Terima kasih, Raja Abadi, atas pengakuanmu kepadaku. Tetapi karena suatu alasan, aku tidak bisa meninggalkan asosiasi dan bergabung dengan gurun tak berujung. Wu Heng menolak dengan sopan. Keterkejutan dan kebingungan tampak di wajah Kurt. Kau, Wu Heng melambaikan tangannya, menyela kata-kata pihak lain selanjutnya. Lalu melanjutkan. Aku tidak bisa bergabung dengan gurun tak berujung. Tetapi aku merasakan persahabatan dan rasa hormat dari Raja Abadi. Dan aku bersedia menjaga hubungan persahabatan antara Pulau Harta Karun dan gurun tak berujung. Tentu saja, pihak lainnya mengangguk. Wu Heng berpura-pura berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Mungkin kita bisa berkolaborasi dan bertukar apa yang kita butuhkan. Seperti katamu, kita berada di profesi yang sama dan seharusnya saling membantu. Kurt berkata dengan bingung, kau bisa bergabung dengan kami dan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jadi mengapa kau perlu melakukan pertukaran? Saya memiliki kesulitan sendiri dan tidak dapat meninggalkan asosiasi. Mohon sampaikan permintaan maaf saya kepada Raja atas nama saya. Nada bicara Wu Heng agak tak berdaya. Pihak lainnya merenungkan kesulitan-kesulitan yang disebutkannya. Bahkan setelah menjadi pahlawan, masih banyak kesulitan. Tetapi dia hanya seorang utusan. Dan jika pihak lain benar-benar tidak ingin bergabung, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ia melanjutkan, ketika Anda mengatakan pertukaran, apakah yang Anda maksud adalah barang-barang di pulau itu? Membeli barang-barang ini adalah salah satu tujuan perjalanan saya. Wu Heng tersenyum. Barang-barang di pulau ini milik kerjasama komersial biasa. Anda bisa memesan dalam jumlah besar di balai kota. Maksud saya kerjasama pribadi kita, antar nekromansi. Secara pribadi, apa maksudmu? Wu Heng berkata dengan serius. Misalnya, aku bisa membantumu meningkatkan hantumu. Aku bisa membantumu meningkatkan hantumu ke level 18. Tapi kau harus menyediakan apa yang kubutuhkan. Mata Kurt langsung melebar. Hantu. Level 18. Gereja. Cahaya pagi bersinar melalui kaca patri, menghasilkan bintik-bintik cahaya berwarna-warni. Evelyn berjalan di depan, dan sulaman pada jubah pendeta berkibar saat dia berjalan, seolah-olah hidup. Di belakangnya ada lebih dari 20 penduduk pulau yang berbicara di antara mereka sendiri. Pendeta Evelyn, wanita yang membawa keranjang sayur itu mengikuti di belakang dan bertanya, di mana tuan pulau? Evelyn berhenti sejenak di depan pilar aula samping. Semua orang melihat ke depan dan melihat patung miniatur seorang pahlawan berdiri di aula samping. Berbeda dengan patung hikmat di aula utama, patung ini berwajah lembut dan telapak tangannya menghadap ke atas seolah-olah sedang memegang sesuatu. Jangan terburu-buru, aku akan menunjukkannya padamu, kata Evelyn sambil berlutut di atas tikar di depan patung itu dengan tatapan penuh kesalehan. Para penganut agama itu saling berpandangan dengan bingung. Aku di sini. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang lembut. Semua orang di belakang terkejut. Evelyn melipat tangannya di dada dan berkata, utusan suci yang terhormat, para pengikut setia Anda mendambakan bimbingan. Silakan bicara, aku akan menjawab pertanyaanmu. Suara mekanis itu terdengar lagi. Permisi, bagaimana cuaca di Laut Zamrud besok? Apakah cocok untuk melaut? Setelah 2 atau 3 detik hening, suara mekanis terdengar lagi. Akan ada kabut tipis di pagi hari, yang akan berangsur-angsur menghilang setelah matahari terbit. Well Song Mist,
mungkin muncul di rute Romulus pada sore hari. Kapal-kapal sebaiknya menghindarinya jika memungkinkan, atau tetap menjaga jarak dan menikmati pemandangannya. Patung itu, bukan, melainkan utusan Tuhan yang menjawab pertanyaan itu. Ekspresi orang-orang di belakang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Beberapa wanita yang membawa keranjang membuka mulut mereka dengan berlebihan. Ia benar-benar menjawab pertanyaan pendeta Evelyn seolah-olah mereka sedang mengobrol. Suami saya bilang besok memang akan berkabut. Dia melaut sepanjang tahun dan prediksinya selalu akurat. Tak lama kemudian, seseorang di antara kerumunan itu angkat bicara. Orang-orang yang melaut sepanjang tahun dapat membuat beberapa prediksi tentang cuaca di laut. Secara umum cukup akurat. Jadi, utusan Tuhan itu benar-benar ada. Tuanku penguasa pulau. Apakah Anda benar-benar seorang dewa? Evelyn berdiri lagi dan berkata dengan hormat. Ini utusan yang ditugaskan oleh penguasa pulau. Anda perlu memanggil namanya sebelum bertanya. Lalu Anda bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai. Dia melihat ke bawah dan bertanya, siapa yang mau mencoba? Terjadi keheningan di belakang untuk beberapa saat. Seorang wanita berusia 30-an melangkah keluar dengan hati-hati. Pastor Evelyn, bolehkah saya mencoba? Oke, seperti yang kukatakan tadi. Panggil utusan itu dengan namanya dulu. Baru bertanya. Evelyn memberi jalan. Wanita itu mengangguk, berlutut di atas futon, dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Utusan suci yang terhormat, Xiao Aisan, aku di sini. Sebuah suara elektronik. Wanita keluar. Ekspresi wanita itu menjadi cerah. Lalu ia memejamkan mata. Sikapnya menjadi semakin taat. Saya seorang penyair. Sudah di level 5. Tapi saya merasa tidak ada harapan untuk maju lebih jauh. Saya agak tersesat. Bisakah Anda memberi saya petunjuk? Pita cahaya di dasar patung kembali menyala. Dan sebuah suara mekanis bergema. Aku sedang mengambilkan puisi latihan penyair level 5 untukmu. Puisi elf, balada angin pagi. Lalu, melodi itu keluar dari dalam. Wanita itu tertegun. Segera mengambil pena dan kertas. Dan mulai menuliskan apa yang sedang terjadi. Yang pertama berakhir. Tetapi musik elektronik terus berlanjut. Para manusia menyanyikan The Thief and the Moon. Dan para kurcaci menyanyikan Cast Iron Lullaby. Metode latihan. Latihan resonansi ritmik. Ucapkan mantra ke permukaan air setiap pagi dan amati laju sinkronisasi riaknya. Kondisi ideal. Lingkaran konsentris ketiga akan terbentuk setelah kata ketujuh. Alat peraga yang direkomendasikan. Kristal gema. Pelatihan menulis lirik dadakan. Pilih 3 kata kunci secara acak dan tulis 4 baris puisi dalam 10 menit. Umpan balik dari pertarungan sesungguhnya. Tampil di area publik. Mengamati masukan penonton, dan melakukan penyesuaian. Mata wanita itu melebar. Kertas di tanganku sudah penuh dengan kata-kata. Melihat catatannya sendiri, kegembiraan perlahan muncul di matanya. Dia berlutut dan menyembah patung itu. Terima kasih, utusan. Terima kasih, Dewa Agung Wu Heng. Di sampingnya, Evelyn tersenyum. Rasa terima kasih yang terpancar di mata wanita itu membuktikan bahwa ia telah menjadi pengikut agama Lingki sejak ia menerima telur tersebut. Yang lain di belakang juga terdiam, menatap kosong ke sisi ini. Begitulah caramu mengajariku. Aku juga bisa. Seseorang berkata dengan penuh emosi. Sang utusan menyediakan puisi dan metode latihan. Kalau aku juga bisa naik level. Benar. Utusan itu bahkan mengumpulkan puisi dari berbagai suku bangsa. Orang-orang di sampingnya setuju. Evelyn tetap tenang seperti pendeta dan berkata dengan lembut. Utusan itu bisa dihubungi di setiap musala. Ingatlah untuk bersikap hormat dan berbicaralah seperti yang saya ajarkan. Jangan menyinggung utusan itu. Kamu boleh bertanya apa saja. Ingatlah, ini adalah hadiah dari penguasa pulau untuk orang-orang beriman. Asosiasi. Silagui mengenakan baju besinya dan memimpin tim keluar dengan tergesa-gesa. Di sampingnya, Wakil Diaken Kurcaci melangkah maju dan berkata, ruang doa dibuka hari ini. Seorang utusan ilahi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penduduk pulau, termasuk pertanyaan tentang pelatihan kejuruan. Penduduk pulau, termasuk tentara bayaran, berkumpul di sana. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika mereka tidak dievakuasi,
Masalah serius bisa muncul. Utusan siapa? Si Lagui mengerutkan kening dan melirik si Yali. Yang terakhir juga menggelengkan kepalanya, yang menunjukkan bahwa dia tidak begitu yakin. Mereka tahu bahwa Wu Heng telah kembali. Sesuai kesepakatan, aku akan pergi menemani mereka malam ini. Tapi aku belum mendengar kabar adanya utusan. Kurcaci itu menjawab, kau akan tahu saat kau sampai di sana. Utusan penguasa pulau. Sekarang dunia luar mengatakan bahwa penguasa pulau adalah inkarnasi dewa, tetapi jumlah penduduknya terlalu banyak. Si Lagui mengangguk dan memimpin tim keluar dari asosiasi. Gereja juga terletak di alun-alun pusat. Begitu saya keluar dari gerbang perkumpulan, saya melihat kerumunan besar orang di depan gereja. Si Lagui dan si Yali berhenti sejenak dan membelalakkan mata mereka. Balai kota, ruang rapat, Wu Heng, ahli nujum dari gurun tak berujung, duduk di hadapannya. Alisnya berkerut. Kau ingin mengolah hantu untuk kami, untuk gurun tak berujung. Orang yang ada di depannya adalah orang pertama yang membantu gurun tak berujung mengolah mayat hidup. Meski begitu, menurut legenda, pahlawan muda ini mencapai banyak hal yang mengagumkan. Namun jika menyangkut penelitian terhadap mayat hidup, saya sungguh tidak percaya ada yang lebih memenuhi syarat daripada Endless Desert. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Tuan Hero, apakah Anda serius? Apakah Anda bercanda? Apa ini lelucon? Tanya Wu Heng serius. Raja Abadi mungkin tidak terkesan dengan hantu level 18. Tapi seharusnya ada banyak ahli nujum di gurun tak berujung. Aku bisa membantumu meningkatkan hantumu ke level 18. Dan kau akan membayarku sesuai dengan itu. Kurt terus menatap orang itu beberapa kali. Dan melihat ekspresinya serius dan tidak palsu. Ia berkata, apa maumu? Aku perlu menulis surat dan mengirimkannya kembali untuk melihat apa pendapat raja. Wu Heng mengangguk dan berkata, yang kuinginkan juga sangat sederhana. Metode ritual hantu dan buku keterampilan. Ini tidak sulit bagimu. Bab 969 Aku tidak akan pergi kemanapun. Kurt terdiam sesaat. Jari-jarinya tanpa sadar mengusap cincin di tangannya. Topiknya juga berubah dari bergabung dengan Endless Desert menjadi perdagangan hantu antara kedua belah pihak. Ini benar-benar cocok dengan percakapan antara ahli nujum. Cara tercepat bagi hantu untuk meningkatkan level mereka adalah dengan melahap jiwa satu sama lain. Salah satu alasan mengapa ahli nujum terkenal adalah ritual pencurian jiwa mereka, di mana mereka mengumpulkan sejumlah besar makhluk hidup dan mengekstrak jiwa mereka untuk memberi makan hantu mereka sendiri. Namun kini asosiasi tersebut yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan, dan gurun tak berujung juga memiliki undang-undang yang jelas. Metode ini telah lama dilarang. Kesepakatan yang diajukan sang pahlawan muda dengan begitu santai tampak lebih luar biasa daripada melihat seekor paus di padang pasir. Dari mana dia mendapatkan keyakinan untuk menggunakan hantu sebagai alat tawar-menawar? Kau yakin? Tanya Kurt. Suaranya agak kering, lalu langsung terbatuk 2 kali. Tentu, aku bisa mengusulkannya. Tentu saja, aku punya metodeku sendiri. Tergantung apakah kamu membutuhkannya, kata Wu Heng dengan tenang. Kurt menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, masalah ini di luar kemampuanku untuk memutuskan. Aku akan membalas surat gurun tak berujung dan menunggu serta melihat apa yang diputuskan Raja Abadi. Tentu saja, kupikir dia akan menyetujui kesepakatanmu. Lagi pula, kesepakatan yang masuk akal adalah hal yang baik bagi kedua belah pihak. Wu Heng mengangkat alisnya sedikit. Transaksi hantu masih perlu disetujui oleh Kaisar Abadi. Mungkin butuh waktu beberapa bulan untuk menulis surat ke padang pasir tak berujung dan kembali. Saat itu, mungkin aku sudah bisa menipu keterampilan kuno dari permaisuri. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, ya, meningkatkan kemampuan hantu itu tidak mudah. Aku bisa membantunya, tapi biayanya sangat mahal. Kau bisa menjelaskannya langsung kepada Tuan. Aku ingin buku keterampilan atau catatan ritual di atas level 18. Atau barang langka yang setara dengan jasa tingkat pertama asosiasi. Kurt berhenti sejenak dan mengangguk. Aku akan menuliskan permintaanmu di surat ini. Wu Heng pun tersenyum dan berhenti membicarakan topik ini. Ia bertanya, apa rencanamu? Kurt berkata, aku akan tinggal di pulau ini untuk sementara waktu.
Tapi jangan khawatir. Aku akan mematuhi peraturan setempat dan tidak akan merepotkanmu. Batasi hantumu. Ada banyak profesional tingkat tinggi dari asosiasi di pulau ini. Jangan menimbulkan kerusakan apapun. Wu Heng mengingatkan lebih lugas. Dimengerti, aku akan membatasi jangkauan aktivitas hantu itu. Wu Heng mengangguk. Baiklah. Cukup sekian untuk saat ini. Kalau ada kabar, minta balai kota untuk memberi tahu saya. Baik, pahlawan. Kurt berdiri, dan memberi hormat lagi. Kalau begitu, aku pamit dan tidak akan mengganggumu lagi. Setelah berkata demikian, dia mengambil miliknya sendiri dan meninggalkan ruang rapat. Setelah orang itu pergi, Xiao Xiao muncul dari samping dan berkata, Paman, ayo kita pergi ke gurun untuk bermain. Aku belum pernah ke gurun. Semuanya pasir. Apa yang bisa dimainkan? Kamu bisa melihatnya kalau pergi ke pantai. Nggak seru. Wu Heng menatapnya dan menjawab. Mana mungkin, bukankah ada piramida? Gumam Xiao Xiao. Itu bukan dari sini, kata Wu Heng. Xiao Xiao juga bereaksi dan tersenyum canggung. Anet, yang berdiri di dekatnya, juga berkata, lihatlah cara berpakaiannya. Tidak sebagus pakaian kita. Benar, kata Xiao Xiao. Lalu terbang kembali ke sisi Wu Heng. Paman, kalau kita bantu mereka meningkatkan kekuatan roh mereka, apa mereka akan lebih kuat dari kita dan menyerang kita? Jika mereka memiliki kemampuan untuk membuat hantu melampaui kita, mereka tidak akan meminta kita untuk membantu meningkatkan kemampuan hantu, kata Wu Heng. Aku tidak mengerti sebagiannya, gumam Xiao Xiao. Anet tertawa dan berkata, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melampaui levelmu. Oh, Xiao Xiao mengangguk. Wu Heng melirik waktu, lalu berdiri dan berkata kepada Anet, kalau tidak ada hal lain yang harus dilakukan di sini, sebaiknya kamu pulang lebih awal juga. Baik, Tuan. Anet tersenyum. Telinganya yang putih dan terkulai bergoyang-goyang. Wu Heng mengulurkan tangan dan menyentuh telinganya yang berbulu, dan Anet mengusapnya dengan genit. Setelah memastikan tidak terjadi apa-apa, teleportasi dilepaskan, dan sosok itu menghilang di ruang konferensi. Sosok itu muncul lagi dan telah kembali ke rumah pemilik pulau. Paman, aku mau kembali ke kamar. Panggil aku kalau ada apa-apa. Xiao Xiao berlari cepat melewatinya. Sebelum Wu Heng sempat menjawab, sosoknya melewati dinding dan menghilang. Berjalan menuju gerbang. Lalu aku melihat Sanara berbaring malas di kursi santai rotan, mengenakan kacamata hitam. Rok panjangnya yang tipis naik turun sedikit mengikuti napasnya. Dia tampak seperti wanita muda cantik yang tengah berjemur di pantai. Wu Heng duduk di tepi kursi malas, meraba ujung bajunya, dan merogoh kerah baju dari pinggangnya. Sambil memegang seluruh tangannya, ia menyentuh liontin ember di antara tulang selangkanya. Sanela bertanya, siapa yang datang dari balai kota? Utusan dari gurun tak berujung. Kaisar abadi, kata Wu Heng. Utusan Kaisar abadi. Sanara mencengkeram pergelangan tangannya yang memberontak. Kacamata hitamnya melorot hingga ke ujung hidung, memperlihatkan mata zamrudnya. Apa yang dia lakukan di sini? Kaisar abadi juga merupakan pahlawan legendaris dan memiliki reputasi yang relatif tinggi di dunia luar. Sanara adalah presiden serikat dagang terbesar di antara peri kayu. Jadi wajar saja jika dia pernah mendengar tentang pahlawan ini. Wu Heng berpura-pura misterius. Coba tebak. Bagaimana tebakanku? Katakan sekarang. Sanara mencubit punggung tangannya pelan. Wu Heng berkata demikian. Mereka mengundangku untuk bergabung dengan gurun tak berujung dan berjanji akan memberiku posisi yang tidak kurang dari posisi pemimpin asosiasi setelah aku bergabung. Sanara tiba-tiba duduk dan hendak berbicara ketika Wu Heng melanjutkan. Jangan khawatir. Aku tidak setuju. Kita tinggal di sini saja. Mengapa harus pergi ke padang pasir? Dia sudah pergi, tanya Sanara setelah dia merasa lega. Tidak. Aku mengusulkan kesepakatan dengan gurun tak berujung dengan imbalan pengetahuan tentang necromancer. Dan dia tetap tinggal menunggu kabar dari sana, kata Wu Heng sambil menggosok tangannya dengan lembut. Bagus juga, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa manfaat dari berinteraksi dengan mereka. Sanara mengangguk. Aku tahu. Wu Heng membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut. Lalu berkata, aku akan kembali ke kamarku dulu. Jangan terlalu lama berjemur. Tidak baik terbakar matahari.
Ya, Sanara merapikan pakaiannya dan berbaring kembali. Kembali ke ruang belajar, hanya jiwa Glenda yang melayang di udara membaca buku. Ketika mendengar pintu terbuka, ia berbalik dan melihat ke arah pintu. Wu Heng masuk. Di mana ratunya? Dia turun ke bawah untuk menonton Xiao Xiao bermain game. Glenda melanjutkan. Jangan khawatir. Dia menunggumu kalah taruhan supaya bisa mengejekmu. Dia tidak akan kabur sekarang. Hal ini karena dia yakin tidak dapat menemukan reruntuhan yang disebutkannya di udara, dan menunggu untuk melihat dirinya mempermalukan dirinya sendiri. Nanti saat waktunya tiba, kita akan tahu siapa yang menertawakan siapa. Wu Heng duduk di samping. Bagaimana kabar di sana? Tanya Glenda dengan santai. Dengan nada bicara yang ramah. Orang-orang dari gurun tak berujung datang dan mengundang saya untuk bergabung dengan mereka. Wu Heng menceritakan kejadian di balai kota secara lengkap. Ini termasuk menolak undangan pihak lain dan transaksi selanjutnya. Glenda berkata, apakah kamu berencana menggunakan jiwa zombie yang tersisa untuk meningkatkan kekuatan hantu? Baiklah, mari kita ubah beberapa ritual untuk memberimu dorongan, kata Wu Heng. Kalau sempat, tanya hantu soal kemampuan belajar. Glenda mengingatkan. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tergantung situasinya. Masalah ini tidak mudah ditanyakan. Hantu hanya bisa mempelajari keterampilan di level 20. Jika aku bertanya kepada Kaisar Abadi, orang lain mungkin tidak tahu. Dan mudah untuk mengungkapkan informasi level 20 kita. Baiklah, saat keduanya mengobrol, Benny terbang kembali dari luar dan melayang ke samping sambil berkata, speaker pintar itu berfungsi dengan baik di gereja. Mereka semua sedang mendiskusikan masalah utusan ilahi. Di pagi hari, Xiao Xiao pergi bersamanya, dan Benny keluar untuk menyelidiki apa yang terjadi di gereja. Wu Heng bertanya, pertanyaan apa yang kamu ajukan? Mereka yang melaut akan bertanya tentang cuaca dan beberapa hal di kapal. Para tentara bayaran dan beberapa profesional akan bertanya tentang kemajuan karir mereka. Audio akan memberikan metode dan pendekatan pelatihan. Di mata kebanyakan profesional biasa, ini seperti memiliki guru yang berdedikasi, kata Benny mengenang. Orang biasa belajar membaca dari anggota keluarga mereka, dan mereka yang memiliki guru dan warisan sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga besar. Saat ini, Xiao Ai dapat memberikan saran pelatihan, dan dapat dianggap sebagai guru. Selain itu, informasi yang diperoleh semuanya dihimpun oleh Hong Wenhui, yang lebih komprehensif daripada beberapa guru. Seorang nelayan tua bertanya tentang waktu pasang surut besok, dan sistem suara menunjukkan waktu yang tepat. Pria tua itu bersujud kepada patung itu dan memanggil Dewa Laut. Pendeta itu mengingatkannya bahwa ini adalah penguasa Pulau Wuheng dari Sekte Lingqi. Tetapi pria tua itu tidak mendengar sepatah kata pun yang diucapkannya, kata Benny sambil tersenyum. Glenda, yang berdiri di sampingnya, juga tersenyum. Juga, seorang pandai besi, mungkin seorang murid, bertanya bagaimana cara membuat pedang yang lebih baik. Dia telah bekerja sebagai asisten di bengkel pandai besi selama 3 tahun, dan bosnya mungkin ingin mempertahankannya sebagai asisten. Bosnya memberikan seperangkat lengkap teknik penempaan dan pendinginan, dan mata anak itu melebar seperti lonceng tembaga. Benny melanjutkan bicaranya. Kedengarannya efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Dalam lingkungan saat ini, basis pengetahuan benar-benar merupakan serangan pengurangan dimensionalitas. Apakah menurutmu para pembicara ini dapat meningkatkan keimanan kita? Tanya Wu Heng sambil membuka panel untuk memeriksa. Iman, 145/50.000. Dari 105 hingga 145. Hati Wu Heng tergerak, butuh waktu hampir setengah tahun untuk naik ke 105, dan telah naik 40 poin pagi ini. Iman berbeda dengan ketenaran, tujuannya adalah untuk membuat orang percaya bahwa Anda adalah dewa, atau memiliki hubungan tertentu dengan dewa. Kemunculan suara tersebut secara langsung membuat orang percaya bahwa Wu Heng memiliki hubungan tertentu dengan para dewa. Ini baru pekerjaan satu pagi. Setelah diterapkan di gereja-gereja lain, dampaknya pasti akan lebih baik. Benny berkata, kurasa itu berhasil. Ditambah dengan kecepatan naik levelmu yang luar biasa. Banyak orang yakin kau adalah dewa yang turun dari bumi. Bagus kalau berhasil.
Nanti kita akan menyebarkannya ke gereja-gereja di seluruh negeri, dan iman akan lebih cepat terkumpul. Wu Heng sedang senang. Dia mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Terus ngobrol dengan dua jiwa tentang gurun pasir yang tak berujung. Di pinggir alun-alun gereja, beberapa wakil kamar dagang menjulurkan leher melihat sekeliling seperti burung puyuh. Ada apa? Seorang pengusaha memiringkan kacamata berbingkai emasnya ke satu sisi. Apakah ada acara di gereja? Kok bisa banyak sekali orang berkumpul? Bahkan diakon Si Gui pun keluar untuk menjaga ketertiban. Tidak mengherankan jika kejadian seperti itu terjadi di Treasure Island. Orang-orang berkumpul di pameran dan lelang komoditas. Kali ini, saya tidak mendengar berita khusus apapun. Orang lain berkata, belum tentu. Dengan Pulau Harta Karun dan peningkatan perisai Vatikan, bahkan jika pelelangan diadakan lagi, tidak akan ada orang luar yang datang ke pulau itu. Mengandalkan penduduk lokal saja sama sekali tidak perlu. Yang lainnya pun mengangguk setuju. Jika kamar dagang tidak meminta mereka untuk tinggal dan melihat bagaimana perkembangannya, mereka pasti sudah meninggalkan Treasure Island. Untuk menghindari keterlibatan, saat mereka berbincang, beberapa orang berjalan keluar dari kerumunan di kejauhan. Perwakilan kamar dagang segera berteriak, "Caleb, di sini." Ketika Caleb muncul dari kerumunan, rambutnya terurai. Lencana kamar dagang lemei di gaunnya miring, dan dia memegang brosur gereja Lingki di tangannya. Caleb datang dan melihat orang-orang yang berkumpul. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian tidak pergi dan bertanya kepada utusan itu? Perkembangan kamar dagang, messenger, kamar dagang pembangunan. Beberapa orang mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Orang yang memanggilnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi bingung mereka, Caleb menjawab, pemilik pulau telah mengatur utusan ilahi di gereja untuk menjawab pertanyaan penduduk pulau. Caleb, kamu sudah pernah ke semua tempat ini. Apa kamu benar-benar percaya? Lanjut pria itu, kamu bisa masuk dan melihat-lihat. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak bisa menemanimu, kata Caleb lalu pergi. Beberapa orang saling memandang, lalu mengikutinya ke antrian dan berbaris bersama. Mereka berdesakan di sebuah ruang doa, dengan seorang pendeta yang memberi instruksi kepada mereka tentang cara membangunkan sang utusan. Setelah membangunkan sang pembawa pesan, pengusaha berkacamata berbingkai emas itu bertanya dengan nada skeptis, "Saya perwakilan dari Kamar Dagang Fragrant Wings. Bisakah Anda memberi kami saran?" Setelah lingkaran cahaya berkelebat di bagian bawah patung, suara elektronik wanita terdengar. Kamar Dagang Sayap Wangi adalah salah satu kamar dagang rempah tertua di kerajaan Kelp, yang berdagang rempah-rempah langka, dupa magis, dan bahan baku ramuan alkimia. Pendirinya adalah Zain Ferguson. Pedagang berkacamata berbingkai emas itu gemetar seluruh tubuhnya. "Kamu, bagaimana kamu tahu? Ini telah mengungkap semua rahasia kamar dagang." Sang utusan tidak menjawab, tetapi melanjutkan. Berikut ini adalah saran untuk memperluas perdagangan vanili. Para kurcaci merayakan tahun baru, sementara para peri lebih menyukai dupa perak. Pengusaha itu mendengarkan dan matanya perlahan melebar. Dewa benar-benar ada. Tidak. Pemilik pulau benar-benar memiliki hubungan dengan para dewa. Kalau tidak, bagaimana informasi sedetail itu dapat diberikan? Lalu ambillah pena dan kertas. Lalu tulislah dengan cepat. Ketika suara itu mereda, pria itu berdiri dan berkata kepada para pengusaha lain yang juga tercengang, "Kalau ada yang harus kalian kerjakan, saya pulang dulu. Kita akan bertemu lagi kalau ada waktu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Dia ingin menyampaikan pesan ini kembali. Bahkan jika para pemimpin kamar dagang melihat surat itu, mereka mungkin menganggapnya gila. Setelah memberi jalan, si tukang perhiasan yang telah menyaksikan mukjizat yang sama, berlutut di atas futon sambil berkata dengan suara keras, "Utusan Tuhan yang agung, Xiao Ai." Senja, ruang belajar dipenuhi dengan cahaya sisa terbenamnya matahari. Hantu, niang-niang, terbang dari lantai bawah, sengaja lewat di depan Wu Heng, dan melotot tajam ke arahnya. Wu Heng mengabaikannya dan terus mengobrol dengan Glenda. Setelah beberapa saat, sang permaisuri terbang mendekat dan berkata, "Mengapa ada ahli nujum lain di pulau ini?"
Aku berasal dari gurun tak berujung, di mana ahli nujum merupakan profesi yang sangat umum. Jelas Wu Heng sambil minum teh. Sang ratu menatap dengan mata terbelalak dan berkata, kita sudah sepakat bertaruh. Sebelum hasilnya keluar, jangan coba-coba mengusirku. Jika tidak, aku akan mengutukmu bahkan jika aku menjadi hantu. Wu Heng menatapnya dengan heran. Ini karena dia mengira dia telah menemukan seorang ahli nujum untuknya. Bukankah kau sedang mencari ahli nujum? Profesi ini sangat umum di gurun tak berujung, kata Wu Heng. Aku ingin kau berpura-pura menjadi orang baik. Aku tidak akan pergi kemanapun sampai hasilnya keluar. Semangat permaisuri langsung bergejolak. Bab 970 jika aku kalah, aku akan menjadi pembantumu. Kedengarannya sang ratu tidak terlalu senang dengan Necromancer of the Endless Desert. Wu Heng berkata, kalau aku kalah taruhan, kau tetap harus mencari ahli nujum. Gurun tak berujung adalah pilihan terbaik untuk hantu mayat hidup. Berhentilah bersikap munafik. Asal kau kalah, patuhi saja perjanjiannya dan biarkan aku pergi. Sisanya bukan urusanmu. Wajah sang ratu dipenuhi rasa jijik, seolah berkata, jangan ikut campur urusan orang lain. Wu Heng menyesap tehnya dan berkata, aku serius dengan ucapanku. Kalau kalah, jangan curang. Sang ratu menyilangkan tangannya. Jangan terlalu percaya diri. Kalau kau tidak menemukannya, kau akan menangis seperti anak kecil. Tentu saja aku yakin, aku sudah punya petunjuk, kata Wu Heng tenang. Sang permaisuri mendekat, menatapnya lurus-lurus, dan berkata-kata demi kata, kita boleh bertaruh, tapi kau tidak boleh menyerahkanku kepada orang lain. Jangan khawatir. Ahli nujum itu hanya datang ke pulau ini untuk membahas kerjasama dan tidak berniat menyerahkanmu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Ekspresi sang ratu membeku, dan ia menatap Glenda dan Benny yang tersenyum tak jauh darinya. Ekspresinya berubah menjadi marah karena malu dan kesal. Ia memelototinya tajam dan langsung kembali ke dalam pot jiwa ajaib. Glenda terbang mendekat. Mengapa kamu selalu marah padanya? Dia yang pertama kali menyinggungnya. Wu Heng melirik pot jiwa iblis. Besok kita akan mencari tempat lama yang dia sebutkan. Baiklah. Jangan terlalu lama. Glenda mengangguk, mendengus. Dengusan menghina lainnya datang dari Demon Soul Pot. Wu Heng melihat jam, lalu berdiri dan berkata, aku pulang dulu. Aku sudah setuju untuk menemui Silagui dan yang lainnya hari ini. Silakan. Tapi jangan lupakan Lilith. Dia bisa sangat membantu Treasure Island, kata Glenda santai. Benny mengangkat alisnya. Lilith. Lilith juga ditangkap oleh Wu Heng. Wu Heng memutar matanya dengan jengkel. Kau kedengaran seperti aku yang menculiknya. Benny tersenyum, mendekati Glenda, dan mulai bertanya dengan hati-hati. Wu Heng melambaikan tangannya, turun ke bawah dan memberitahu para pelayan bahwa dia akan pergi, lalu menggunakan teleportasi untuk pergi. Sosok itu muncul kembali dan telah tiba di kediaman Diaken. Lampu-lampu di gedung itu terang benderang, dan tampaknya para suster telah kembali. Mendorong pintu dan berjalan ke ruang tamu. Silagui, yang mengenakan gaun panjang biru, menghampiri saya. Makan malamnya pas, cocok untuk kita makan bersama. Wu Heng bertanya, makan malam sekarang? Terlalu banyak orang di gereja, jadi aku langsung kembali. Silagui menggandeng tangannya dan berjalan masuk ke restoran. Apakah kau sudah mengatur kurirnya? Apakah dia benar-benar tahu segalanya? Saya tahu banyak hal, tetapi tidak segalanya, kata Wu Heng. Saat memasuki restoran, si Yali, mengenakan gaun bermotif bunga, tampak gembira. Selamat datang. Tuhan, kedengarannya cukup bagus. Wu Heng tersenyum. Kedua saudara perempuannya menariknya untuk duduk di meja makan. Sambil makan malam, dia bertanya tentang utusan Tuhan. Hatinya penuh rasa ingin tahu. Di bawah langit malam, Treasure Island diterangi oleh lampu jalan, dan lampu-lampu terang menutupi jalan. Seperti sungai bintang yang mengalir deras. Anak-anak bermain kejar-kejaran, sementara orang dewasa asyik ngobrol. Lebih banyak penyair, membawa tongkat kayu dan bangku. Masing-masing menemukan lampu jalan sebagai panggung dan mulai berlatih puisi. Seluruh pulau bergema dengan suara bacaan yang keras atau alunan lagu yang merdu. Di tepi alun-alun, ketua konsorsium lambang ular, Lei Tili, berdiri di tangga batu.
Angin malam bertiup, mengangkat ujung roknya. Di kejauhan, seorang penyair peri tengah melantunkan nyanyian laut berbintang. Dulu tempat ini sarang bajak laut. Kapten penjaga itu melepas helmnya. Sekarang, bahkan di kedai, orang-orang sedang membicarakan irama soneta. Pulau bajak laut legendaris itu kini lebih seperti tempat suci budaya. Seluruh langit dipenuhi suara senandung seorang gadis muda atau suara nyanyian penuh semangat seorang penyair. Sambil masih menatap ke kejauhan, Letili menjawab, "Saya sama sekali tidak terkejut bahwa sang pahlawan telah mengalami transformasi seperti itu di pulau ini." Sang kapten merendahkan suaranya. "Katamu, apakah sang pahlawan benar-benar dewa? Ada rumor yang beredar di pulau ini. Utusan di gereja hampir sama maha tahu dan maha kuasanya dengan doktrin. Dia bisa menjawab apa saja, termasuk beberapa pertanyaan emosional." Letili ragu untuk bicara, tetapi akhirnya menggelengkan kepala. "Aku juga tidak yakin. Topik ini terlalu jauh dari pikiran kita. Jika Tuhan benar-benar dewa, kurasa itu tidak akan buruk bagi kita." "Kamu benar." Saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari kejauhan. "Aku sudah naik level. Akhirnya aku berhasil menerobos dan naik level." Jeritan itu menarik perhatian orang lain. Para penyair lain di sekitar mereka juga berlatih lebih keras. "Tempat ini agak mirip alun-alun cendekiawan para elf," kata Letili penuh emosi. Penduduk Pulau Harta Karun benar-benar telah mengubah hidup mereka. Keesokan harinya, para peri bersaudara berangkat lebih awal dan menuju ke perkumpulan. Gereja dibuka pagi-pagi, dan mereka takut akan ada terlalu banyak orang hari ini dan menyebabkan kekacauan. Jadi mereka bangun pagi dan pergi bekerja. Wu Heng membantu membersihkan piring dan menggunakan teknik teleportasi untuk kembali ke rumah tuan pulau. Saat kami memasuki ruang tamu mansion Master Pulau, Mini menghampiri dan berkata, "Master, asosiasi mengirimkan surat pagi ini, yang menyatakan bahwa surat itu berasal dari kantor pusat." Surat dari kantor pusat. Dia mengambil surat itu dan merobek amplopnya, dan sebuah perjanjian dengan stempel asosiasi muncul di hadapannya. Wu Heng mengangkat alisnya. Konten di atas merupakan kesepakatan yang dijamin oleh asosiasi saat tokoh agama tersebut diburu. Jika Wu Heng melepaskan pemimpin agama itu, pihak lain akan memberinya 500.000 koin emas, 5 pahala tingkat pertama, dan tahta suci akan mundur dari kota-kota di sekitar Laut Zamrud sebagai kompensasi. Asosiasi ini cukup teliti dalam pekerjaannya dan juga telah mengirimkan perjanjian yang baru disusun. Di bawah perjanjian itu, ada sebuah surat. Isi umumnya adalah mengundang Wu Heng ke markas besar untuk merundingkan hubungan dengan tahta suci dan memilih 5 item langka tingkat pertama sebagai kompensasi. "Tutup surat itu dan simpan." "Tuan." Telinga kelinci Mini berkedut, dan dia bertanya dengan lembut, "Apakah Anda baik-baik saja?" Wu Heng mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Ingat pemimpin agama yang ingin membeli nyawanya dengan tebusan. Asosiasi telah resmi menuliskan janjinya." "Oh, kukira tahta suci akan menyusahkan kita lagi." Mini tersenyum lagi. "Tidak apa-apa, aku akan menulis surat ke kantor pusat nanti, dan kamu bisa membantuku mengirimkannya ke asosiasi," kata Wu Heng. "Baik, Guru," jawab Mini patuh. Wu Heng langsung naik ke atas dan kembali ke ruang kerja. Para hantu sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dia melirik ke arah pot jiwa iblis di sampingnya dan bertanya, "Sang ratu tidak keluar sepanjang malam?" "Tidak. Kurasa dia benar-benar marah," kata Benny. Xiao Xiao langsung menghampiri dan bertanya, "Ada apa, Bibi?" "Bibi melihatku bermain game kemarin. Pamanmu membuatnya marah," kata Benny sambil tersenyum. "Mengapa?" Xiao Xiao bertanya pada Benny. Sementara Wu Heng berjalan mendekati Glenda dan berkata, "Tolong tuliskan surat ke markas untukku." "Apa?" tanya Glenda. Wu Heng menyerahkan surat dari asosiasi itu kepadanya dan berkata, "Asosiasi meminta saya pergi ke markas untuk memediasi konflik dengan tahta suci." Saya menjawab bahwa saya sedang sibuk dengan urusan di Pulau Harta Karun dan tidak bisa pergi ke sana dalam waktu dekat. Saya meminta Claudio, pemimpin asosiasi Hongwen, untuk memilih artefak berjasa tingkat pertama atas nama saya. Glenda dengan cepat melirik isi surat itu dan mengerti cara menulisnya. Boneka yang kerasukan itu mengambil pena dan mulai menulis.
Tak lama kemudian, surat balasan itu selesai. Wu Heng melihatnya, meminta seseorang untuk membuka pintu dan menyerahkannya kepada Minnie, memintanya untuk mengantarkannya ke asosiasi. Setelah kembali, Glenda bertanya, "Kamu tidak percaya departemen ini?" Dapat dirasakan bahwa Wu Heng masih cukup waspada terhadap markas besar. Ada terlalu banyak pahlawan di sana. Jadi lebih baik berhati-hati, kata Wu Heng. Glenda mengangguk. Kau benar. Wu Heng berdiri, menyimpan pot jiwa iblis permaisuri, dan berkata, ayo pergi ke dunia zombie. Xiao Xiao terbang dan bertanya, apakah kamu sibuk hari ini? Bantu bibimu menemukan alamat lama hari ini, agar dia tidak mengomelimu setiap hari, kata Wu Heng sambil tersenyum. Ketiga hantu itu semuanya tercengang. Situs lama yang dia sebutkan ada di dunia zombie, kata Glenda. Penny mengikutinya. Kau sudah tahu itu sejak lama. Xiao Xiao juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Mengapa aku tidak tahu tempat ini? Wu Heng tersenyum dan berkata, itu kerajaan kuno di sana. Sudah lama hilang. Aku hanya bisa mengajaknya melihat reruntuhan tua itu. Kalian, kembalilah dulu. Semakin cepat kita pergi, semakin cepat kita bisa kembali. Oke, ketiga hantu itu memasuki tubuh itu. Wu Heng membuka pintu dan masuk. Dunia zombie. Setelah tiba di dunia ini, Wu Heng langsung pergi ke area penjara tempat para zombie di penjara. Embun beku terbentuk pada kaca di area sel, dan pola seperti jaring laba-laba muncul pada jeruji besi. Saat kami melangkah ke area itu, kami mendengar raungan zombie di kejauhan, diikuti oleh serangkaian lolongan zombie yang datang dari sel-sel berbeda. Xiao Xiao menjulurkan kepalanya dari pintu besi sel di satu sisi dan berkata, Paman, para zombie belum naik pangkat. Apa mereka masih punya urusan yang belum selesai? Wu Heng berkata, seharusnya itu tidak mungkin. Zombie tidak memiliki kecerdasan sebanyak itu, dan mustahil bagi mereka untuk mengingat apapun dari kehidupan masa lalu mereka. Lalu kenapa mereka tidak memperbaruinya? Xiao Xiao Piao berdiri di samping, mengelus dagunya dan berpikir. Wu Heng datang ke beberapa sel kosong di belakang dan mengaktifkan teknik mansion. Di dalam rumah besar itu, terdapat kerangka-kerangka vampir yang berdempetan, serta beberapa profesional vampir tingkat tinggi yang telah dibangkitkan sebelumnya. Semua vampir ini adalah mayat yang mati di lembah. 2 di antaranya level 19 dan 4 level 18. Klan darah memiliki fondasi yang relatif tinggi. Perjuangan terbuka dan rahasia antara keluarga sangat serius, dan masih banyak profesional tingkat tinggi. Setelah kebangkitan, vampir tingkat tinggi yang terluka parah di dalam segera melihat ke arah pintu masuk yang terbuka. Ekspresinya langsung berubah dari lesu menjadi bersemangat. Kepala suku Wu Heng, kami tahu Anda adalah kepala suku Wu Heng. Saya bersedia membayar tebusan yang memuaskan Anda. Ya, kami hanya sedang mengalami konflik kecil di dalam suku. Tolong biarkan kami keluar demi kepala suku Lilit. Master Chief, klan darah punya perjanjian perlindungan spesies langka. Apa menurutmu tidak apa-apa membiarkan kami keluar dulu? Karena telah ditahan berhari-hari. Mereka pasti sudah membicarakannya di dalam. Tak seorang pun membantah, tetapi malah mencoba membujuk Wu Heng agar membiarkan mereka keluar. Wu Heng tidak berkata apa-apa, melambaikan tangannya di belakangnya. Satu ruangan untuk setiap orang, kunci mereka. Si kerangka melangkah masuk dan menyeret para vampir keluar. Setelah operasi kebangkitan, dia sudah dalam kondisi terluka parah dan telah ditahan di sini untuk waktu yang lama. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Lilith memintamu melakukan ini. Apapun imbalan yang dia berikan, aku akan memberimu 3 kali lipat, tidak, 5 kali lipat, jika kau melepaskanku. Seorang vampir tua diseret melewati Wu Heng dan berteriak keras. Lalu dia dilempar ke dalam sel dengan keras. Kemudian, vampir yang lebih muda itu, dengan rambut panjangnya yang tergerai berlumuran darah, berkata, kumohon, setidaknya izinkan aku menulis surat untuk keluarga itu. Mereka akan memberimu tebusan yang memuaskan. Wu Heng tidak menjawab dan masih terseret masuk. Setelah semua orang terkunci, Wu Heng berkata kepada kerangka-kerangka alkimia itu, mereka terlihat sangat energik. Ayo kita ubah mereka menjadi zombie malam ini. Tengkorak alkimia itu mengangguk. Setelah masalah ini ditangani,
Semua kerangka vampir ditempatkan di penjara untuk dijaga. Para vampir memang memiliki peraturan untuk melindungi spesies langka, dan menempatkan mereka di Pulau Harta Karun akan dengan mudah mendatangkan pengaruh negatif. Meskipun Lilith tahu bahwa dia telah mengubah sejumlah besar dari mereka. Paman, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Xiao Xiao. Ada juga mayat seorang pahlawan vampir. Setelah berubah menjadi kerangka, kita akan mencari reruntuhannya. Jelas Wu Heng. Oh, aku pasti lupa kalau kamu tidak menyebutkannya, kata Xiao Xiao sambil cemberut. Ruang bedah. Petugas koroner mengambil organ-organ tersebut dan menyegelnya dalam stoples. Wu Heng melepaskan teknik pengendalian tulang. Daging dan darah mayat itu jatuh, dan kerangka dengan sayap daging besar berdiri. Sayap dagingnya terbentang, tiba-tiba menimbulkan embusan angin. Penyihir darah level 20. Atribut, konstitusi 50. Kekuatan 48. Kelincahan 65. Kecerdasan 45. Persepsi 53. Karisma 12. Fitur, kerangka berongga. Jiwa lanjut. Kerangka heroik, terbang. Keahlian, spesialisasi armor kulit Grandmaster, spesialisasi armor kain, Master, spesialisasi tongkat Grandmaster, spesialisasi belati, lanjutan. Keahlian, sihir darah, kabut darah, wabah darah. Kelihatannya cukup bagus. Bagaimana kabarnya? Tanya Glenda. Tidak buruk. Itu juga kerangka yang bisa membunuh para pahlawan. Jawab Wu Heng. Xiao Xiao Bao menganalisis. Sekarang, kita punya 3 kerangka yang bisa membunuh sang pahlawan. Jika Vatikan datang lagi, Paman tidak perlu melakukan apapun. Glenda tersenyum dan berkata, jika kita mengumpulkan lebih banyak lagi, mungkin kita benar-benar bisa menyerang markas. Wu Heng menatap Glenda dan berkata, lupakan saja. Ada lebih dari 5 pahlawan di asosiasi ini. Aku sudah bertanya. Mata Benny melebar. Kau benar-benar harus memukulku. Sore harinya, di pesawat menuju Anyang, ketiga hantu itu sedang menonton film di barisan belakang. Wu Heng berpikir sejenak dan mengeluarkan pot jiwa ajaib permaisuri. Gumpalan hantu beterbangan keluar dari pot jiwa ajaib, dan raut wajah jiwa itu sedikit mengernyit saat melihat sekeliling pada lingkungan sekitar yang aneh. Kelihatannya ada di suatu jenis transportasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Ratu dengan waspada. Wu Heng bersandar dan berkata, kita menuju reruntuhan yang kau sebutkan. Kau akan kalah jika menunggu. Benarkah kau menemukannya? Tanya sang ratu. Dan ingin keluar untuk memeriksanya. Jangan keluar, kita sedang dalam perjalanan. Akan merepotkan kalau kau tidak bisa menyusul. Wu Heng melanjutkan. Bagaimana kalau kau mengaku kalah sekarang dan menandatangani kontrak denganku? Dengan begitu, kau bisa lebih bebas. Sang ratu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengerti maksudnya. Ia mencibir. Kau benar-benar anak kecil. Kau ingin menipuku agar menyerah dengan alasan ini. Wu Heng berkata dengan tenang. Apa yang kukatakan itu benar. Aku benar-benar tahu apa yang kau bicarakan. Akui kekalahanmu sekarang, agar kau tidak kalah telak dan marah-marah nanti. Senyum sang ratu semakin lebar. Asalkan kau bisa menemukan tempat, aku tidak hanya akan menandatangani kontrak denganmu, tapi juga menjadi pelayanmu di masa depan. Hal-hal lain, hantu tidak bisa menyentuh atau menghubunginya. Lanjut Wu Heng, apakah kamu yakin tidak mau mengaku kalah? Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana kita bisa mengaku kalah setelah bertaruh? Siapapun yang menyesal sebelumnya tidak akan pernah bisa maju, kata Ratu penuh arti. Wu Heng berkata, baiklah kalau begitu. Kalau aku menang, aku tidak akan membiarkanmu jadi pelayan. Dengarkan aku mulai sekarang. Sang permaisuri terbang mendekat dalam sekejap. Hidungnya bertemu hidung, memperlihatkan pesonanya yang seperti rubah. Jika kau menang, aku akan mematuhimu dalam segala hal mulai sekarang. Jika aku menang, kau juga harus mendengarkanku. Oke, Wu Heng langsung setuju. Hehehe gelombang. Sang ratu tersenyum gembira dan berkata dengan yakin. Carilah, nak.